Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan seluruh isi kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Journey to Emmaus, satu perjalanan panjang 7 mil jauhnya ke satu desa kecil namanya Emmaus oleh 2 orang murid, yang satu Kleopas dengan murid yang lain yang diperkirakan adalah Simon Petrus. Perjalanan ini adalah sebuah perjalanan iman, tetapi perjalanan yang dihiasi dengan sebuah pergumulan iman. Orang-orang ini kecewa, frustrasi, karena Yesus yang menjadi Tuhan dan Guru, sahabat yang paling dekat, wafat. Maka ketika itu mereka semua memutuskan untuk pulang kampung, untuk kembali lagi dengan jobnya yang seperti biasa, nelayan. Dan 2 orang ini juga pulang dalam rasa kecewa yang mendalam. Tapi menariknya Bapak Ibu, dalam perjalanan pulang ke Emmaus, mereka berdua, bukan seorang diri. Dan ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan mengutus para murid selalu berdua-dua. Mengapa harus berdua-dua? Karena ketika yang satu jatuh, yang lain mengangkatnya. Ketika yang satu dalam masalah, yang lain bisa mencari solusi. Ketika yang satu kehilangan pengharapan, yang lain membangkitkan harapan. Dan inilah apa yang kita sebut amicus bonus, teman yang baik, teman yang sejati. Seorang sahabat menaruh kasih setiap saat dan menjadi teman di dalam kesukaran. Dan begitulah mereka berjalan sambil berbagi pengalaman pahit. Dan secara mengejutkan, Tuhan Yesus yang bangkit ada di situ, berjalan bersama dengan mereka. Tetapi Injil mengatakan ada sesuatu yang menutup mata mereka, yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak lihat Yesus. Ibu bapak, kadang-kadang kita kehilangan iman, kita tidak mampu menangkap Yesus, melihat Dia dengan hati, karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Kesedihan, keputusasaan, mungkin banyak masalah di dalam hidup, ada banyak beban, lalu air mata kesedihan itu menutup mata kita untuk memandang Tuhan. Dan ini pengalaman iman dari 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Bukankah Anda dan saya juga sekarang sementara berjalan ke Emmaus, dan kita tidak tahu berapa mil kita akan berjalan, dan sampai kapan kita tiba di Emmaus. Tapi perjalanan ini ada ups and down-nya. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, ada banyak beban yang kadang-kadang menutup mata kita untuk menjadi orang-orang yang percaya bahwa di tengah kesulitan di dalam perjalanan ada Yesus yang bangkit, yang sementara berjalan di pinggir kita, yang tidak akan meninggalkan kita. Tapi sekali lagi kembali kepada iman.
Dan dalam perjalanan ini tahap kedua adalah Tuhan tanya, apa yang kamu percakapkan? Disitulah mereka sharing cerita panjang lebar tentang Kristus yang wafat, bla 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 bla, terus sampai dengan wafat. Satu sharing yang memang mengungkapkan rasa kekecewaan juga. Bahkan sampai ada yang mengatakan, apakah kamu satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Jengkelnya murid itu ya. Sekali lagi, masih ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa yang ada di situ adalah Yesus. Syukurlah ketika mereka tidak mengerti dan menangkap siapa itu Yesus, lalu dia menerangkan isi kitab suci. Dan ketika hampir tiba di Emmaus, Yesus berpura-pura seolah akan meneruskan perjalanan. Mereka tahan dia. Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ada kesadaran mulai muncul di sana. Mereka tahan Tuhan karena hari sudah gelap, hari sudah malam. Saudaraku, ketika kita dalam perjalanan yang sulit seperti itu, ada saat-saat di mana Tuhan datang. Dan ketika dia datang, mungkin kita mengucapkan perkataan ini sebagai doa. Tuhan, tinggallah bersama keluarga kami, karena hari sudah menjelang malam. Tinggallah bersama dengan keluarga kami ketika kami berada di dalam kegelapan malam. Ketika sesuatu menutup mata kami untuk tidak melihat Engkau, ya Allah. Ini jadi doa. Dan mereka lagi bersyukur karena ketika tinggal bersama-sama, Tuhan merayakan Ekaristi. Dia memecah-mecahkan roti, dia mengucap syukur. Luar biasa pengalaman iman Kleopas dan kawannya. Mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka menahan dia untuk tinggal bersama. Dan ketika Tuhan pergi, apa yang mereka katakan? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci? Masa desolasi, kesedihan, duka, keputusasaan, air mata kesedihan lalu dihapus dengan sebuah kegembiraan iman. Ada harapan baru yang lahir di sana. Hati kita berkobar-kobar. Saudaraku, hati kita juga berkobar-kobar karena Kristus lahir. Dia menerangkan kepada kita kitab suci. Dia membagi-bagikan roti. Dia memecah-mecahkan roti. Dan inilah tanda bahwa Allah kita bukan Allah orang mati, tetapi Allah kita adalah Allah orang yang hidup. Firman Tuhan menolong kita. Amin.